Astagfirullahaladzim. Kenapa dia seperti itu, Pak? Ya Allah, Selamat datang di Butuh Mata Ketiga, sebuah tayangan yang akan melibatkan Anda sebagai saksi mata untuk melihat kebenaran. Yang akan Anda saksikan adalah kisah seorang anak durhaka. Dia, anak seorang tukang beca yang tak memiliki rasa. Ibunya adalah pedagang nasi uduk dengan berjuta beban di pundaknya. Namun mereka tetap bekerja keras demi memenuhi keinginan dia yang gila harta. Dia yang pemalas, dia yang pemeras. Namun orang tua adalah lautan kasih sayang. Dia tetap disanjung setinggi gunung, dipuja bagai arca. Saksikan terus Butuh Mata Ketiga. Pelajaran yang berharga buat aku bahwa nafsu itu hanya menghancurkan segalanya. Kurang mas. Ah, mas tangga aja hitungan, Bu. Utang dulu, ntar gak laku lagi. Bu, dana buat ulang tahun dia udah ada belum? 1 bulan lagi nih. Sabar ya, Nak. Ibu kumpulkan dulu ya, Nak ya. Ah, sabar-sabar mulu. Lagian dagang diutangin mulu sih, Bu, sama tetangga. Gimana mau kumpul duitnya? Kalau dagang tuh yang bener, Bu. Sabar dulu ya, Nak. Ah, Ibu mah bisa yang ngeluh doang. Tuh, terusin tuh si Bapak tuh. Kerjaannya naik beca doang. Cari kerjaan lain, kek. Biar banyak duitnya. Ya. Sabar ya. Sudah, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Anak mana durhaka, Pak. anak gak tahu diri dia. Dan saya, walaupun orang tua saya kekurangan, mereka selalu memberikan apa yang saya minta. Terkadang Bapak emosi menghadapi saya, karena Bapak memang tidak mampu. Coba bayangin, udah kayak orang kaya aja, ulang tahun pakai minta duit segala. Gimana sih pikirannya si dia itu? Saya tahu, Ibu dan Bapak untuk makan aja mereka masih hutang. Tapi saya sebagai anak juga masih punya kebutuhan. Dasar anak gak tahu diri itu si dia. Duh, Neng, kamu itu gimana sih? Pinjam lagi, pinjam lagi. Kalau bukan buat si betekul dia itu, udah teteh kasih, Neng. Kamu kan tahu, utang yang kemarin aja sama teteh belum kamu bayar. Sekarang mau pinjam lagi. Tolong Neneng teh, sekali lagi aja. Biar cucian teteh, Neneng yang cuciin ya. Hah? Nyuci? Apa nggak salah? Demi si dia, rela menggadaikan harga diri kamu. Gimana sih pikirannya si Neneng? Apa dia udah gila kali ya? Saya sebagai saudaranya suka sedih mikirin nasibnya si Neneng. Emangnya saya orang kaya yang bisa setiap saat minjemin duit buat dia. Yang jadi pikiran saya lagi, takutnya si Neneng itu bisa berbuat nekat demi ngebelain si dia anaknya. Saya tahu kok, Ibu tidak akan berbuat nekat. Karena Ibu sayang sama saya. Aduh, dia. Emang anak ini keterlaluan. Batu. Namun aja pasti mikirin dagang ya, modal ya. Jangan khawatir, ada Mas Joko. Aja ya Mas, modalnya yuk. Mas Joko ini adalah seorang rentenir. Mas Joko udah berkali-kali ingin menikahi saya.
maklum sih karena istrinya udah 4 tahun nggak pulang di Malaysia. Duitnya sih memang banyak, dan saya ingin memanfaatkan uangnya aja. Hari itu saya benar-benar sudah nekat, dan saya mau dinikahi oleh Mas Joko. Karena saya benar-benar butuh uang. Tapi, saya dengar sesuatu. Itu menyangkut uang yang sangat banyak. Dan pastinya untuk pesta ulang tahun saya. Jadi begitu Bu. Lumayan kan? Kalau Ibu gadein rumah ini, saya kasih 20 juta Bu. Sertifikat di tangan saya kasih 20 juta. Cash. Gimana? Mau nggak? Duh Mas, rumah ini sejarah bagi kami karena suami saya yang telah membangun rumah ini dengan susah payah. Saya nggak bakalan gadein rumah ini, Mas. Ah, ini dikasih solusi malah sombong. Wah, duit nih, party gue. Nah, itu yang saya cari. Nggak jadi istri Mas Joko, tapi saya mendapatkan uang yang banyak. Rumah reot kayak gini kok ada sejarahnya, nggak mungkin Bu. Rumah reot kayak gini tuh Dia. Lo mau nginep di apartemennya Rina? Enggak deh kayaknya. Soalnya gue ada urusan penting. Kayak urusan apa tuh? Duit, Bu. Asik dong. Bentar ya. Halo, di mana lo dia? Tuh gue lagi di luar kota nih. Gila lo, lo nggak tahu apa di sini gua hujanan mulu. Sekarang gue di depan rumah lo nih. Astagfirullahaladzim, udah 2 bulan lo telat bayarnya. Saya dapat duit dari orang tua untuk beli handphone secara cash. Tapi karena saya untuk foya-foya, saya belikan handphone itu secara kredit. Gini nih. Lo minta sama orang tua gue. Pasti dia punya duit kok. Lo minta aja ya. Oh yaudah. Bisik. 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 Ada apa, Mas? Ayo silakan masuk. Gak usah, sini aja. Gua kayak yang ini, minta bayar handphonenya si Dian. Apa itu? Handphonenya siapa, Mas? Katanya saya minta sama Ibu Bapak, handphonenya si Dia. Tuh. Saya nggak ngerti itu. Dia kredit handphone BlackBerry dan 2 bulan telat bayar sama kita. Ya tapi saya nggak ngerti BlackBerry itu, Mas. Saya ini, Mas. Udah, saya nggak mau tahu. Pokoknya Bapak harus bayar sama kita karena dia udah telat 2 bulan. Gimana, Pak? Nggak punya duit, Mas. Udah gini aja. Kalau Bapak nggak punya uang sama Ibu, saya ambil TV-nya aja. Jangan, Mas. Kok jangan? Udah 2 bulan, Bu. Barangnya udah nggak ada. Jangan. Udah deh. Awas, Pak, minggir. Oke. Aduh, Mas. Jangan, Mas. Pak, jangan Mas, jangan. Mas, jangan, Mas. Gue. Pak, gimana Pak ya? Makanya bilang sama anaknya, kalau nggak punya uang jangan utang. Sok kaya, sok punya. Ah, gue sudah. TV bawa. Mas. Gimana?
sertifikatnya ada di situ. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata kejadiannya separah itu. Padahal si dia udah tahu semua barang-barangnya si Neneng itu bakalan disita. Tapi dia pura-pura nyangkal segala. Ya saya sih seneng ngumpul sama temen-temen, hura-hura, foya-foya. Dan saya nggak sadar ternyata uang yang saya gunakan untuk foya-foya itu adalah uang saya sendiri. Jadi lo beli bebek kredit ya? Ya gitu deh. Kalau kita masih bisa kredit, ngapain cash? Kan sisanya bisa berfoya-foya, iya nggak? Itu tuh temannya si dia. Saya mah kesel. Pakai ngompor-ngomporin si dia segala. Padahal kan dia tahu si dia itu anak orang miskin. Dasar emang anak-anak nggak tahu diri. Mereka tahu kok saya miskin. Ya, miskin, kurangan. Tapi saya nggak mau dibilang begitu. Ya, balik-baliknya saya nekat. Apalagi teman-teman saya sudah mendesak saya untuk membuat pesta ulang tahun yang meriah. Dari dulu juga memang dia nggak punya apa-apa. Saya yang jadi saksinya. Dia itu bangun rumah sedikit demi sedikit hasil keringat si Wawan. Waktu dia kerja di bangunan. Sampai sekarang jadi sebuah rumah. Sampai akhirnya sertifikat itu diambil sama si dia. Kesaksian yang memilukan. Ternyata dalam diri dia telah tersimpan rencana-rencana laknat selanjutnya. Dan tanpa disadari bahwa yang akan menjadi korban adalah orang tuanya sendiri. Saksikan terus Butuh Mata Ketiga. Ada jalan juga untuk saya untuk bikin pesta ulang tahun. Ya, dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua saya. Saya tahu betul, kedua orang tuanya itu memang sangat lemah. Kalau kejadiannya itu saya tahu, saya nggak akan biarin sertifikat itu diambil sama si dia. Apalagi sampai jatuh ke tangan orang lain. Seminggu pas itu. Iya, seminggu. Nggak bisa seminggu. Kalau nggak bisa seminggu, mobil. Cahayu. Bidadari Majoko, pujaan hati. Mari duduk. Mari. Malu ya sama dia ya? Ya udah, dia malu sama kamu. Ke sana, out. Wah, tendang nih. Sini duduk. Ada apa? Enggak, ini aku mau gadein sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Ya.
bapak ibu kamu udah tahu belum? Kalau bapak ibu aku sih udah tahu. Kata aku. Udah tahu persyaratannya belum? Emang persyaratannya apa? Semua orang di sini tuh udah pada tahu persyaratannya. Pertama, 35%. Apa tuh? Bunganya tuh 35%. Paham? Oh, terus? Kedua, jangka waktu sebulan. Kok cuma sebulan sih? Tuh tadi itu, yang teman Mas Joko, itu seminggu. Karena ini bidadari Mas Joko sebulan. Ya, mau nggak? Hah? Mau nggak? Udah deh, mau. Ulang tahun itu penting untuk saya. Orang saya sempet kok berpikiran untuk menjual diri. Apalagi cuma minjem duit. Coba pikirin, itu kan gak masuk akal. Masa pinjam 20 juta harus dikembaliin lagi dalam 1 bulan? Itu mah sama aja nyusahin, bisa nyekek leher. Saat itu saya senang campur was-was. Tapi duitnya nyata untuk foya-foya. Ya biar mereka nggak tahu, saya kabur dari rumah. Lagi Tahu-tahu gak ada. nggak ada, habisnya udah habis ini, udah nggak ada apa-apa. Saya nggak ada ini biaya lagi untuk jual. Manain sih, lama-lama kan dagangannya tinggal dikit. Maaf ya Bu ya, ini Bu cuma ada 2 ya Bu ya. Oh iya, ini duitnya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu. Iya. Kenapa sih Bu? Kelihatannya sedih, sumpah gitu loh, habis dagangannya. Iya Pak, habis. Alhamdulillah. Hanya 2 doang Pak. Saya udah nggak ada dagangan lagi Pak. Habis sudah nggak ada modal lagi Pak. Ya kita syukuri aja Bu, ya kan, apa adanya. Insya Allah hari ini saya dapat hasil gitu loh Bu ya. Jadi jangan sedih-sedih. Pak, Bu, dia mana? Dia. Ya. Dia udah sebulan udah nggak pulang-pulang Mas. Begini Bu, saya datang kemari untuk nagih utang sama si dia. Lagi hutang. Hutang apa Mas? Hutang apa Bu? Utang duit lah. Emang utang apaan? Berapa? 20 juta. Astagfirullah. Dan harus dilunasin sekarang juga. Dari mana Mas? Dia itu udah sebulan nggak ada. Nggak mau tahu. Saya sita rumah ini. Mas jangan ampuni saya Mas. Nggak mau tahu. Kita tinggal di mana Mas? Oh. Pura sakit lagi. Bu, Kena utang pura sakit. dadaku. Saya kasih waktu seminggu nggak dilunasin, saya sita rumah ini. Saya nggak tahu kalau ternyata saat itu saya jahat banget.
Udah enak kan? Ya, begitulah, Bu. Tapi rasa-rasanya aku gak bisa menarik becak. Pak, doakan ibu ya Pak. Ibu mau kemana? Ibu mau narik beca Bapak. Ya Allah, jangan Bu, jangan. Ya Allah, bagaimana dipandang tetangga kanan kiri Bu, jangan. Sabar Pak, ibu mau cari duit. Saya tahu Ibu cari duit itu beli obat saya, tapi jangan Bu. Dengan ceritanya ini saya sedih banget. Gimana saya menyaksikannya? Kalau saya ada di posisi si Neneng, saya juga bakal ngelakuin hal yang sama untuk nolong si Wawan. Iya Pak, tadi di jalanan, saya capek sekali Pak. Makasih Bu. Ya makasih ya Pak ya. Alhamdulillah buat obat Bapak. Bang, Ya, ada obat sesak napas Bang. ada. Boleh ya? Berapa Bang harganya? 5.000. 5.000. Tunggu ya. Hah, ya nih duitnya. Ada nggak? Tadi ada Bang. Mana tadi ya? Allah. Tragedi, dan tragedi. Rentetan modusnya semakin jelas terlihat.
benang merahnya mengarah pada dia. Pak Wawan bukan mati, tapi diselamatkan dari keadaan. Dan tinggallah Ibu Neneng yang menantikan kata maaf dari dia meskipun tanpa paksa. Tau gak, si Michael tuh lumayan juga ya. Waktu saya kecil, bapak yang suka ngepel rambut saya. Saya minta maaf ya, Pak. Habis uang saya. Ya. Bapak udah mati lu balik ke sini. Malu lo sekarang terima bibi lu. Dasar nggak ada untung lu. Jangan pergi. Orang kampung udah nggak seneng sama lu.
Inilah upah untuk anak yang gegabah. Gegabah dengan rayuan setan yang sepertinya indah namun sepah. Dan layaknya sepah yang sudah dibuang, dia sangat rapat dengan tanah. Seperti bukan dia kembali bangkit, dia mulai berdiri. Tetapi sesaat lagi hanya dibutuh mata ketiga. Stok dengan kejadian yang dulu. Temen yang tadinya tempat saya bersandar, sekarang jadi musuh saya. Ibu yang dulunya sayang sama saya sekarang sakit. Dan bapak udah nggak ada lagi. Dan saya kepikiran buat secepatnya ganti itu rumah. Ibu bajunya buat anaknya. Buat ibunya juga ada dasar-dasar baju tidur. Bajunya. Pakaian bagus. Ya saya buka usaha itu aja. Dulu saya bisa maksain untuk beli pakaian itu. Kenapa sekarang saya nggak bisa untuk maksain jual? Kalau bukan saya yang nolong si Neneng, siapa lagi? Kalau ngarepin si dia itu pasti nggak mungkin. Udah ya Neng, jangan banyak pikiran, yang sabar, biar cepet sembuh. Udah jangan dipikirin tuh si dia, ngapain dipikirin? Dia anak gak bener, anak yang gak sayang sama orang tua. Mau datang pakai mobil kek, mau diantar pakai sopir kek. Saya nggak peduli sama dia. Ibu. Hei, siapa kamu? Pergi kamu sana. Bi, dia mau ketemu sama ibu. Iya, ibu. Abi, dia mau ketemu sama ibu. Dia mau dia hilang. Hei,
Penyesalan yang tulus dan mendalam dari dia rupanya tak cukup bagi keluarga Ibu Neneng. Karena apa yang telah dilakukan oleh dia tak dapat mengembalikan kehidupan yang sudah terlanjur hancur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita saksikan tadi, bahwa sesungguhnya kehidupan konsumtif dan tanpa perhitungan bisa meluluh lantakkan kehidupan yang normal. Semoga butuh mata ketiga kali ini bisa membuat Anda memandang suatu masalah dengan lebih jernih. Saya, Desi Novianti, beserta seluruh tim Butuh Mata Ketiga, undur diri. Sampai jumpa.